Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Mari kita pelajari materi selanjutnya tentang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu mekanisme pertahanan tubuh manusia. Pertahanan tubuh manusia dapat digambarkan sebagai sebuah bentuk piramida atau segitiga seperti tampak pada gambar berikut. Ada 3 lapisan pertahanan tubuh manusia, yaitu pertahanan pertama dan pertahanan kedua disebut pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu pertahanan tubuh secara alamiah atau bawaan. Sedangkan pertahanan tubuh yang ada pada puncak piramida adalah pertahanan tubuh spesifik, yaitu pertahanan yang akan bekerja jika benda asing atau antigen telah berhasil masuk ke dalam tubuh dan melewati pertahanan 1 dan kedua. Adapun pertahanan pertama terdiri dari kulit, membran mukosa, dan cairan sekresi dari kulit serta membran mukosa. Pertahanan kedua yaitu inflamasi, sel-sel fagosit, dan protein antimikroba. Sedangkan pertahanan ketiga adalah limfosit dan antibodi. Berikut adalah rincian penjelasan pertahanan non-spesifik lapisan pertama tubuh manusia yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan cairan tubuh yang mengandung zat antimikroba seperti keringat, air liur, dan air mata. Pada gambar di bawah ini terdapat gambar kulit dan gambar proses bagaimana ketika kuman masuk pertama kali melewati lapisan kulit mulai dari epidermis, dermis, dan selanjutnya memasuki pembuluh darah. Selanjutnya, apabila lapisan pertahanan pertama tubuh kita telah berhasil dilewati oleh kuman penyakit, maka ada lapisan pertahanan yang kedua, yaitu lapisan pertahanan non-spesifik berupa fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar pertama atau pada bagian pertama membentuk sitoplasma pada saat bakteri atau benda asing melekat pada permukaan sel makrofag. Yang kedua, sitoplasma tersebut akan melekuk ke dalam, membungkus bakteri atau benda asing, dan tonjolan sitoplasma yang saling bertemu akan melebur menjadi satu, sehingga bakteri ataupun benda asing yang tertangkap di dalam vakuola akan masuk lebih dalam lagi. Selanjutnya, tahap ketiga, lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri atau benda asing tersebut akan musnah di dalam sel makrofag. Pertahanan tubuh lapisan kedua lainnya adalah inflamasi atau peradangan, yaitu merupakan reaksi lokal terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi seperti yang tampak pada saat terjadinya luka yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Ketika kulit kita tertusuk duri, maka jaringan akan mengalami luka, kemudian merangsang mastosit mengeluarkan baik histamin maupun senyawa kimia lainnya. Selanjutnya, di tahap kedua, terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit, yaitu neutrofil dan monosit, menuju ke jaringan yang terinfeksi.
Selanjutnya di tahap ketiga, sel-sel fagosit kemudian akan memakan patogen. Selanjutnya, satu lagi lapisan pertahanan kedua tubuh manusia adalah interferon. Interferon merupakan protein antivirus yang berfungsi menghalangi multifikasi atau penggandaan virus. Seperti yang tampak pada gambar berikut. Kita mulai dari proses yang pertama, di mana virus mulai menginfeksi sel. Selanjutnya di tahap kedua, gen interferon virus akan masuk ke inti sel. Selanjutnya kita lihat proses ketiga, molekul interferon, dan keempat, masuk ke sel lain sebagai benda asing. Selanjutnya di tahap kelima, interferon menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus. Dan akhirnya di tahap yang keenam, protein antivirus akan memblokir reproduksi atau multifikasi virus. Pada puncaknya adalah lapisan pertahanan ketiga tubuh manusia. Lapisan pertahanan ketiga akan menjadi lapisan pertahanan terakhir ketika kuman penyakit ataupun benda asing yang berbahaya bagi tubuh kita telah berhasil melewati lapisan pertahanan 1 dan 2. Lapisan pertahanan ketiga tubuh manusia merupakan sistem pertahanan spesifik atau sistem pertahanan adaptif, yaitu sistem kompleks yang memberikan respon terhadap antigen atau benda asing seperti virus, bakteri, dan toksin atau racun seperti yang tampak pada gambar berikut. Pada tahap pertama, antibodi A akan berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. Tahap kedua, antibodi B yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Selanjutnya di tahap ketiga, antibodi C yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Berikut mari kita pelajari bersama jenis-jenis sel dalam sistem pertahanan spesifik atau adaptif. Sel yang pertama adalah limfosit B yang berperan dalam kekebalan humoral. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan ketika sudah matang atau siap digunakan, akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B memiliki reseptor yang bisa ditempeli oleh antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel B plasma. Sel B plasma inilah yang akan menghasilkan antibodi. Tetapi antibodi yang dihasilkan khusus untuk antigen yang merangsang produksi. Jadi, satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Berikut dapat disaksikan gambar sel limfosit B. Sel yang kedua adalah limfosit T yang berperan dalam kekebalan seluler. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Berikut adalah gambar sel limfosit T. Ada dua macam sel limfosit B, yaitu sel limfosit B memori dan sel limfosit B plasma. Salah satu peran penting dari sel limfosit B memori adalah untuk menyimpan informasi tentang benda asing atau antigen ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan sel B plasma bertugas untuk membentuk sejumlah antibodi yang sesuai dengan antigen yang menempel pada tubuh kita.
Berikutnya, limfosit T dapat dibagi lagi menjadi 3 macam sel, yaitu limfosit T pembantu atau T helper yang berfungsi untuk mengaktifasi sel B, dan yang kedua adalah sel T pembunuh yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit ataupun antigen yang masuk ke dalam sel, dan yang ketiga adalah sel T supresor yang berfungsi untuk menekan aktivitas kekebalan atau imun tubuh. Selain limfosit B dan limfosit T, juga ada sel makrofag dan sel pembunuh alami atau natural killer. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi untuk menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, sel pembunuh alami atau natural killer adalah sekelompok limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik yang dapat melisiskan sel-sel yang bersifat berbahaya bagi tubuh kita. Adapun respon imun pada tubuh manusia dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah respon imun primer dan tahap kedua adalah respon imun sekunder. Pada paparan pertama seperti yang tampak pada grafik, paparan pertama terhadap antigen akan memicu respon imun primer, terutama oleh imunoglobulin M yang membutuhkan waktu 5-7 hari untuk terbentuk. Daya afinitasnya masih sangat rendah. Selanjutnya, pada paparan berikutnya, seperti yang tampak pada gambar di samping, paparan berikutnya terhadap alergen yang sama akan memicu respon imun sekunder, yang terutama oleh imunoglobulin G dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan respon primer, yakni hanya 1-3 hari. Titer antibodinya pun jauh lebih tinggi dan afinitasnya lebih kuat untuk mampu mematikan semua virus ataupun patogen yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, dapat kita simpulkan mekanisme pertahanan tubuh kita sebagai berikut. Apabila suatu sel atau jaringan seperti bakteri atau organ tubuh ditransplantasikan ke dalam tubuh seseorang, maka tubuh orang tersebut akan menolaknya karena benda asing tersebut dianggap sebagai bukan bagian dari jaringan tubuh mereka. Benda asing tersebut akan dianggap sebagai pendatang atau invader yang harus diusir. Jadi, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa sistem kekebalan ialah mekanisme tubuh manusia untuk melawan atau mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita seperti yang ada pada gambar di samping. Terima kasih, kalian telah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem imun tubuh manusia. Sampai jumpa di video berikutnya.